Halo teman-teman, di video sekarang buku yang saya bahas agak lompat sedikit. Kalau di video-video sebelumnya saya membahas buku bab-bab di buku John Medina, The Brain Rules. Bukunya masih ada di sini ya. Akan saya bahas beberapa video berikutnya tentang ini. Tapi saya mau lompat sedikit ke salah satu buku yang saya suka juga, yaitu Five Level of Leadership John C. Maxwell. Nah, ini bahasnya leadership, jelas ya, namanya juga Five Level of Leadership. Tapi kenapa seorang learning facilitator, baik itu Anda trainer, coach ya, lalu Anda leader, ya jelas kalau leader ya, yang membina timnya, manajer yang menumbuhkan timnya, perlu bahasan tentang Five Level of Leadership ini. Karena pada dasarnya pengajar, pelatih itu ada peran kepemimpinan di dalamnya. Makanya begitu kita bisa melihat 5 level kepemimpinan ini dan kita bisa menerapkannya, kita sebagai learning facilitator akan bisa meningkatkan pengaruh. Nah, menariknya adalah pada bukunya John Medina, The Brain Rules ini, pada bab 2 yang kemarin saya lompat, di situ menekankan pengaruh kita, hubungan kita dengan orang ternyata menjadi faktor yang sangat besar dalam menumbuhkan orang. Artinya, saat kita punya hubungan baik dengan yang kita latih, maka hubungan baik itu meningkatkan secara sangat jauh lebih efektif proses pembelajaran yang terjadi kepada orang tersebut. Nah, karena itu pengaruh itu penting ya, terutama dalam peran kita sebagai pelatih. Dan menurut Maxwell, leadership is about influence. Ya, leadership is about influence. Jadi kepemimpinan itu adalah soal pengaruh. Nah, dari Maxwell, pengaruh itu ada 5 level menurut yang dituliskannya di buku ini. Saya akan bahas singkat saja dan nanti dikaitkan dengan bagaimana seorang learning facilitator menumbuhkan pengaruhnya di sini. Five level of leadership itu jelas ada 5. Pertama adalah orang mendapat pengaruh kita, orang kita pimpin karena jabatan. Jadi karena hak seorang learning facilitator diikuti ya, karena dia adalah yang ngajar. Ini level yang paling bawah. Level yang paling bawah di buku ini. Untuk mendapatkannya, jelas seorang learning facilitator, misalnya Anda seorang trainer, Anda sudah punya itu. Anda pengajarnya, Anda pelatihnya. Jadi Anda punya hak untuk mengajari mereka, untuk melatih mereka. Berarti kalau misalnya menggunakan hak ini, maka seorang trainer tinggal bilang, saya trainer, Anda harus ikut. Ya pada saat-saat darurat sih ini bisa dipakai ya, tapi balik lagi ini adalah level yang paling rendah dan tentunya kita tidak mau melakukannya kepada setiap peserta training kita, karena itu akan membuat orang, mungkin orang akan ikut, tapi belum tentu juga rela dia ya. Tuh. Mungkin bisa jadi dia ikut karena terpaksa, ya sudahlah begitu. Saya disuruh sama bos saya untuk ikut pelatihan ini dan trainernya menyuruh saya ikut karena dia trainernya. Nanti kalau saya ngapa-ngapain sama trainernya, bos saya marah, kan bisa begitu ya. Oke, ini level kepemimpinan paling bawah. Level kepemimpinan paling bawah dari seorang learning facilitator. Yang kedua adalah kita bisa memimpin peserta training kita bisa memimpin orang yang kita latih karena hubungan. Nah, ini naik sedikit. Kalau yang pertama adalah karena hak. Yang kedua adalah karena hubungan. Jadi orang mau kita latih karena kita bisa membangun hubungan baik. Kalau kita naikin ke level hubungan ini, artinya saat kita menjadi seorang pelatih, entah kita trainer atau coach, kita selalu senantiasa membangun hubungan baik itu. Tuh. Misalnya dengan kita lebih mau mendengarkan pendapat-pendapatnya, kita lebih mau mendengarkan curhatan-curhatannya, ya kan? Nah, kita lebih mau ngikutin dia arahnya kemana. Kalau dalam neurolinguistic programming atau NLP bahasanya kita bangun rapo, ya kan? Kita coba cari kesamaan-kesamaan kita hindari memperuncing perbedaan. Supaya apa? Supaya connect antara saya dengan dia. Dan ini secara langsung jelas akan membuat proses belajar jadi lebih lancar. Gitu. Ini yang kedua. Jadi yang pertama adalah level kepemimpinan hak ya. Hak orang memimpin karena jabatan. Saya trainer, you harus ikut. Saya coachnya, you harus ikut. Gitu kan.
terserah lu deh, pokoknya saya coach, kamu harus ikut. Nah, ini level yang paling rendah. Yang kedua, kita bisa memberikan pengaruh dalam melatih mereka karena hubungan. Jadi kita menjadi trainer yang bisa membangun hubungan baik, kita bisa menjadi coach yang akrab dengan coach kita. Nah, ini level yang kedua. Lanjut ya. Level yang ketiga adalah hasil. Orang lain mengikuti karena apa yang telah Anda lakukan. Jadi pada level hasil ini, orang ikut kita, orang mau dilatih oleh kita karena track record kita. Jadi karena kita sudah punya track record, sudah melatih berapa puluh ribu orang, ya. Kita sudah mengcoaching berapa organisasi, berapa bisnis, berapa perusahaan, ya. Dari situ kita punya track record, kita punya portofolio, jadi orang respect, orang ikut, orang dipengaruhi oleh kita. Ya. Jadi kalau misalnya di level ini tentunya kita butuh waktu untuk membangun portofolio tersebut ya. Dan memang nggak ada salahnya setelah kita punya portofolio, dalam beberapa kondisi tertentu kita tunjukkan pada peserta training kita, pada coach kita, ya, kepada trainee dan coachee ya, peserta training atau orang yang kita coaching, track record kita, ya, supaya apa? Supaya dia respect, supaya dia mau ikut karena apa yang sudah kita capai. Tentu ini perlu kita ukur supaya tidak jadi tampak sombong, karena nanti kalau kita memberikannya berlebihan, misalnya ternyata orang butuh tahunya hanya sekian, tapi kita ngasih tahu semua prestasi-prestasi kita, yang terjadi adalah lebay banget sih begitu. Ini sebenarnya mau ngelatih apa mau pamer gitu. Ya, itu. Jadi perlu hati-hati menggunakan yang level 3 ini, yaitu apa? Dari produktivitas hasil ya, dari apa yang sudah kita capai. Kita mempengaruhi dari apa yang sudah pernah kita capai. Pada level keempat, kita bisa memberi pengaruh pada orang lain ya. Kita sebagai learning facilitator bisa memberi pengaruh kepada orang yang kita latih karena mengembangkan orang lain. Karena dia atau mereka merasa bahwa kita bisa bermanfaat buat mereka, kita bisa menumbuhkan mereka. Kalau ngikutin kita, mereka akan bertumbuh menjadi lebih baik. Nah, ini manfaat yang secara langsung dirasakan. Bahwa kalau saya mau ngikutin si coach ini karena saya kalau di coaching sama dia, saya tuh kerasa bertumbuhnya gitu. Saya tuh kerasa saya tuh kerasa progresnya ya. Kalau tadi pada yang level ketiga, portofolio itu kan yang sudah dilakukan ke orang lain, bukan ke kita. Wah, dia sudah punya banyak prestasi ke orang lain, saya mau ikutin dia. Tapi kalau yang level 4 ini kita yang langsung merasakan, oh iya, saya mau ikuti dia karena saya tahu kalau misalnya saya ngikutin dia, saya akan betul-betul bertumbuh. Saya merasakan betul-betul ada progres. Kita diharapkan minimal ada di level ini sebenarnya. Sebagai seorang learning facilitator diharapkan minimal ada di level ini. Ya kan? Mungkin kita bisa orang akhirnya ikut pelatihan kita karena kita baik sama dia gitu ya. Orang ikut pelatihan kita karena kalau orang ikut pelatihan kita itu rasanya keren gitu ya. Karena kita udah terkenal mungkin ya kan. Orang ikut pelatihan kita karena karena pelatihan kita itu punya prestis tersendiri gitu. Tapi buat apa orang akhirnya dilatih sama kita, orang menyediakan waktu, tenaga, bahkan mungkin biaya untuk dilatih sama kita, tapi ternyata tidak betul-betul merasakan bertumbuh. Saya memang nggak bicara soal proses marketing. Kalau proses marketing atau selling misalnya, tujuan utama tentunya adalah orang mau beli. Ya kan? Kalau marketing and selling ini kan yang penting orang mau beli, selesai begitu. Tapi kalau kita sudah menjadi seorang learning facilitator, kita tidak hanya bicara soal itu, tapi kita juga bicara tentang apakah benar kita menumbuhkan dia atau tidak.
Nah, ini sudah cara berpikirnya guru. Kalau misalnya kita di sekolah kita punya guru, ada guru-guru yang dia bekerja yang penting digaji. Tapi ada guru-guru yang dia bekerja itu berusaha gimana supaya siswanya berubah, bertumbuh menjadi lebih baik. Meskipun dengan gaji yang sama. Nah, guru sejati tentu yang kedua. Learning facilitator yang sejati tentu dia tetap jualannya harus bagus ya kalau dia memang profesional ya, kecuali kalau learning facilitator yang internal misalnya manajer ngelatih bawahannya ya itu nggak perlu jualan lagi ya kan. Tapi kalau dia profesional tentu dia tetap perlu jualan, tapi lebih dari itu yang menjadi fokus adalah justru kepemimpinan yang level 4 ini. Bagaimana supaya bisa menumbuhkan secara real dan orang merasakan betul kalau bersama dia bertumbuh. Dan kalau sudah seperti itu biasanya buy-in. Termasuk manajer yang menumbuhkan bawahannya. Kalau bawahannya merasa dia itu bertumbuh, buy-in-nya akan tinggi. Orang akan pengen dekat lagi, orang pengen belajar lagi ke manajer itu, kan begitu. Ya, Anda kalau seorang business owner, tim bisnis Anda betul-betul merasakan bertumbuh bersama Anda, maka tim Anda akan lebih loyal. Ya, apalagi kalau di era milenial sekarang, teman-teman milenial ini banyak yang dia bekerja karena ingin bertumbuh. Maka saat dia menemukan atasan atau bos yang bisa menumbuhkan dirinya, maka dia akan cenderung lebih loyal. Itu. Oke, itu yang level 4. Yang level 5 adalah level kepemimpinan puncak, itu istilahnya respect ya. Orang lain mengikuti karena jati diri Anda dan apa yang Anda wakili. Ini sudah bicara vision, visi ya. Bagaimana orang mau dilatih oleh Anda demi mewujudkan sebuah visi yang Anda bawa. Nah, kalau ini sudah yang level tinggi, di mana saat Anda melatih orang lain itu tidak lagi sekedar demi menumbuhkan orang, tapi Anda melatih orang lain demi mewujudkan sesuatu, dan sesuatu itu adalah sesuatu yang lebih besar dari diri Anda sendiri. Maka di sini Anda melatih orang lain supaya orang lain itu bisa bertumbuh, dan di mana bertumbuhnya orang itu merupakan bagian dari pencapaian visi besar Anda. Dan balik lagi, visinya lebih besar dari diri Anda sendiri. Sesuatu yang mulia, sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, sesuatu yang mengubah masyarakat menjadi lebih baik. Nah, di sini kuncinya seorang learning facilitator punya visi yang jelas dan memang betul-betul bermakna bagi dirinya, dan dia melakukan proses menumbuhkan orang lain demi visi itu. Dan kalau visi itu bisa cukup menginspirasi orang, maka orang akan mau dilatih oleh Anda karena ingin menjadi bagian dari perjuangan visi itu. Ya, ini tentunya nggak gampang, ini tidak bisa langsung begitu saja ya. Tapi kalau seorang learning facilitator punya visi ini, tentu apa yang dia lakukan akan lebih berenergi. Nah, ini 5 level of leadership dari John C. Maxwell, yang kita bisa mengecek kira-kira saya sebagai learning facilitator selama ini level kepemimpinannya di mana. Apakah kita bisa memimpin peserta kita atau orang yang kita latih gitu ya, atau ke coach kita, ke tim kita karena I'm the boss begitu, I'm the trainer, saya pengajar, saya pelatihnya, atau karena kita bisa bangun hubungan baik dengan mereka nyaman dengan kita as a person, ataukah karena mereka mengagumi kita dengan segala prestasinya, mereka mengagumi kita dengan segala prestasi kita, ataukah karena mereka merasa kalau sama kita mereka bertumbuh, ataukah karena mereka ingin berjuang bersama visi kita. Kita bisa assess, kita bisa ukur di mana level kita, dan kita mulai pikir kita ingin bisa memimpin mereka sampai level mana. Kalau sudah tahu level kita di mana dan kita punya tujuan ingin memimpin mereka sampai level mana, baru kita bisa berpikir bagaimana caranya meningkatkan pengaruh saya supaya proses melatih saya bisa menjadi jauh lebih baik, lebih efektif. Itu bahasan singkat sore hari ini. Ya, ini saya ngerekamnya sore ya, nggak tahu nanti uploadnya. Tentang 5 level of leadership dan bagaimana kaitannya dengan peran kita sebagai seorang learning facilitator. Semoga bermanfaat. Saya Surya Kresnanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.